Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang kita akan masuk ke modul 11 tentang aplikasi komunikasi Bluetooth pada Arduino. Sebagai pendahuluannya, kita akan masuk ke apa sih sebenarnya Bluetooth itu. Bluetooth sebenarnya ini ya salah satu teknologi komunikasi wireless, dan sepertinya teman-teman sudah belajar lebih dalam di jaringan nirkabel, mata kuliah jaringan nirkabel. Dan di sini Bluetooth mempunyai frekuensi radio 2,4 GHz. Ini mirip ya dengan WiFi untuk tipe B dan G. Kalau di standar IEEE-nya Bluetooth itu di 802.15. Nah, walaupun memiliki frekuensi yang sama di 2,4 GHz, tapi memiliki perbedaan di speed spektrumnya. Kalau di Bluetooth menggunakan frekuensi hop, kalau di WiFi menggunakan jarak sequence. Jadi walaupun frekuensinya sama, tapi untuk speed spektrumnya berbeda. Jadi nggak akan bentrok antara WiFi dengan Bluetooth. Dan Bluetooth pun sebenarnya juga ini ya areanya terbatas ya, hanya untuk lebih ke personal area network. Beda dengan WiFi yang lebih digunakan untuk LAN ataupun WAN. Ya, sebenarnya Bluetooth digunakan untuk ini ya, sama dengan komunikasi di koneksi serial RS232. Portnya seperti di colokan VGA teman-teman untuk bentuk di RS232-nya. Nah, untuk kelas Bluetooth sendiri ada 3, dan berdasarkan powernya, semakin besar powernya maka daya jangkaunya pun makin tinggi. Mungkin selama ini yang kita kenal itu dengan Bluetooth yang daya jangkau 10 meter ya. Nah, untuk kelas 1 sendiri bisa mencapai di 100 meter. Kalau dilihat dari powernya juga semakin besar. Nah, perbandingannya 2,5 miliwatt sampai 100 miliwatt. Jadi power mempengaruhi daya jangkau untuk Bluetooth ini. Dan sebenarnya kata-kata Bluetooth ini kalau kita lihat dari sejarahnya, ini ya dari Raja Denmark Harald Bluetooth. Yang kalau kita lihat di sini tuh logo Bluetooth berasal dari huruf H dan B di alfabet Roman atau Yunani, tapi sebenarnya Roman. Jadi antara H dan B dijadikan menjadi Bluetooth. Dan di sini usulannya ada di ini ya oleh Ericsson, IBM, dan ini sebagai special interestnya. Dan kemudian Bluetooth ini walaupun sebenarnya ini hanya inspirasi saja ya, karena dulu namanya tuh Bluetooth Blaton kan. Teman-teman bisa searching lah ini nama Bluetooth dalam bahasa Denmark ya. Sebutan walaupun sama-sama di huruf B, tapi di bahasa Inggris kan menjadi Bluetooth gitu. Silakan nanti teman-teman searching lebih dalam tentang sejarah Bluetooth, baik dari logo maupun dari penemuan teknologinya ya. Dan ini Bluetooth sendiri ini ya menjadi powerful di beberapa device seperti di HP, kemudian printer, kemudian beberapa device yang kita controllingnya menggunakan Bluetooth, dan bersifatnya personal ya. Dan karena personalnya ini karena tiap device bisa connect ke satu device yang lain, dan itu harus pairing. Jadi lebih ke selain personal secara area juga personal secara connectivity gitu. Nah, sebelum masuk ke Bluetooth kembali, tentang sejarah komunikasi serial ya. Jadi ada beberapa protokol, dan kalau misalnya teman-teman bermain di komunikasi ada familiar dengan ini kode ASCII. Kode ASCII ini merupakan perwakilan dari
angka eksa atau desimal untuk setiap huruf A, B, huruf A besar, A kecil, dan lain sebagainya. Ini ketika Anda menerima huruf A, itu sebenarnya bit berapa sih yang dikirimkan oleh jalur komunikasi kita gitu. Nanti di belakang ada list huruf ASCII, atau nanti teman-teman bisa searching sendiri ya tentang kode-kode ASCII ini gitu. Jadi karakter ini kalau kita kirim A, B, C, dan seterusnya akan diubah menjadi sinyal digital yang berbentuk 0101. Untuk tiap kode huruf ini diwakili oleh 8 bit 8 bit dan atau 2 digit heksa ya, 8 bit biner atau 2 digit heksa. Jadi sinyal huruf kita ini di karakter arator apapun, hanya huruf ya, huruf, angka maupun karakter spesial, bisa diubah ke signal digital oleh transmitter dan akan diterjemahkan kembali oleh receiver. Ini merupakan cara kerja dari protokol RS-232. Nah, ini ya cara kerja secara umumnya. Jadi apapun jenisnya, baik komunikasi ke PC atau laptop ataupun jenis komunikasi lainnya, nanti TX akan koneksinya ke ini ya, ke RX dan seterusnya. Tuh. Nah, kemudian ada yang namanya ini ya, synchronous serial. Jadi synchronous serial ini sangat tergantung pada clock ini. Kalau clock ini nanti teman-teman silakan buka lagi materi mungkin di Jarnir atau di sistem digital di awal-awal pertemuan. Di situ ada pembahasan tentang clock. Jadi kapan data itu akan dibaca dan kapan data itu untuk tidak dibaca sebagai data. Tuh, jadi di sini untuk synchronous serial itu antara pengirim dan penerima memiliki clock yang sama, dan harus sama. Gitu. Jika tidak, nanti bisa terdapat banyak error yang akan terjadi dalam komunikasi tersebut. Nah, tentunya di transmisi data keyboard. Kemudian ada asynchronous serial. Nah, ini komunikasinya tidak ini bisa tidak menggunakan clock, tapi ada sistem untuk sinkronisasinya. Jadi gimana agar frekuensi clock yang diterima oleh pengirim dan menerima itu bisa sama dan data yang dibaca itu bisa sesuai. Tuh, dan di sini dikenal dengan sistem UART ya, Universal Asynchronous Receiver Transmitter, yang banyak kita pakai di serial port atau COM kita. Jadi untuk Arduino pun banyak menggunakan UART juga, selain S2 sama SPI ya. Ini teman-teman bisa baca ini saksikan di slide yang sudah dibagikan lebih detailnya, dan sebenarnya juga harusnya sudah disampaikan di mata kuliah dari jaringan komputer ya gitu. Nah, ini untuk komunikasi antara microcontroller dengan PC bisa menggunakan ya serial USB untuk serial converter. Ini yang banyak kita pakai. Dan semuanya connect ke pin TX dan RX. Dan untuk Bluetooth connection bisa lebih fleksibel karena bisa connect ke device-device kita, terutama koneksi ke laptop dan ke mobile device atau handphone kita. Seperti itu. Jadi untuk komunikasi dari Arduino ke Android, kita manfaatkan kompor kita yang terkoneksi ke transmitter Bluetooth. Kalau misalnya teman-teman menggunakan dongle atau ada Bluetooth di laptop ya, bisa digunakan. Tapi untuk di Arduino nya sendiri kita butuh modul Bluetooth tambahan ya.
itu akan kita simulasikan nanti. Bluetooth yang akan kita gunakan untuk koneksi Arduino, modul komunikasi Bluetooth kita gunakan tipe HC05. Jadi modul Bluetooth ini bersifat jenisnya SPP ya, serial protokol, dan merupakan komunikasi serial wireless yang mengkonversi port serial ke Bluetooth. Jadi nanti ini ya bentuknya USB ya, gitu. Dan HC05 ini bisa dikonfigurasikan ini menjadi AT mode atau komunikasi mode. Nanti teman-teman bisa download datasheetnya untuk gimana cara mengaktifkan AT mode dan komunikasi mode-nya. Jadi secara default untuk modul Bluetooth ini kita hanya perlu mengkoneksikan pin TXNRX, dan mungkin untuk mengubah ke mode-mode berikut bisa kita koneksikan di pin K-nya. Jadi silakan apakah ya pin K-nya. Jadi selain TXNRX ini kita harus untuk merubah modenya ini apakah dikoneksikan ke ground atau ke VCC. Silakan teman-teman nanti download datasheetnya HC05 itu. Jadi untuk power supply untuk defaultnya menggunakan 5 volt dan default bautnya 38400. Karena itu kita harus men-setting 9600 ya, baik di codingan maupun di untuk komunikasi serialnya. Dan tapi selain walaupun defaultnya 38400, berikut adalah supported baud rate yang disupport. Jadi yang biasa kita pakai adalah ini 9600 itu. Dan ini adalah modul Bluetooth yang kita pakai di Arduino, dan biasanya untuk dongle yang bisa kita di laptop bisa menggunakan seperti ini gitu. Jadi jenisnya beda. Nah, untuk aplikasinya bisa langsung dari Arduino ke Android, ini ya Androidnya, dan menggunakan HC05 seperti ini. Nanti kita simulasikan di praktikum. Walaupun hanya sebatas simulasi, kita akan praktikumkan modul ini. Buat teman-teman yang sudah mempunyai hardware bawa Arduino-nya dan juga mempunyai modul HC05, bisa untuk mencobanya di hardware. Nah, berikutnya kita coba simulasi di Proteus.